Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syarif Hidayat. Hari ini kita akan mereview electric spray gun atau alat cat listrik dari pabrikan Orion. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Awampedia. Untuk varian warnanya di sini ada 6, cuman kalau di keranjang kuning cuman ada 4, ada water blue, ruby red, pure green, sama hitam sih kalau yang terakhir. Terus saya sendiri pesan yang warna merah. Dan untuk barang ini udah saya pakai dari putih-putih, kita coba dulu. Jadi ini review melakukan percobaan. Jadi ini isinya di bagian depan ada nozzle sama untuk pengatur jenis semprotannya. Ini viscosity measuring cup. Terus ini tempat naruh catnya. Nah ini dia. Ini mesinnya. Warna merah. Request dari anak. Oke. Terus ada manual book. PPI para persada. Dan kalian ya, ini ada besi kecil, nggak tahu apaan. Nanti kita buat aja untuk lebih jelasnya. Oke, jadi untuk kelengkapan ini aja. Untuk harganya dia di angka 348.000. Jadi masih harga 300 ribuan, sama kayak CCTV yang pernah saya beli. Dan kenapa saya masih bertahan memakai kabel, gak pakai baterai? Karena kayaknya kurang worth it ya. Kemarin itu saya sempat nanya untuk baterai sensor, itu aja ngecas 3 jam, pemakaian cuma sejam. Mungkin saya pikir, wah kalau saya beli yang model cordless juga untuk alat spray gunnya dengan harga 400 ribuan atau 300 ribuan, kayaknya nggak worth it. Harus nunggu 3 jam buat ngecas dengan satu baterai, terus cuma bisa pakai sejam. Dan kebanyakan kerjanya cuma buat ya ngerenov rumah sendiri. Jadi kayaknya lebih enak atau lebih worth it yang pakai kabel. Oke, setelah harga kita lanjut ke hasil kerjanya. Untuk hasil kerjanya lumayan cepat, terus nggak terlalu boros, dan hasilnya lumayan rapi. Tapi untuk keluhannya sih ya, untuk kekurangannya kalau menurut pribadi saya sendiri, jadi nggak ada niat untuk menjelekkan dari pabrikan ini, cuman dari pribadi saya sendiri. Yang pertama itu keluhannya dia berat, kayaknya sekilo lebih sih ini. Jadi kemarin itu ngecat 15 menit kurang sih, sebentar, karena nggak biasa olahraga berat kan ya, jadi gampang pegel di tangan. Jadi lumayan bikin capek gitu. Terus habis itu karena dia menggunakan kabel, jadi kadang harus posisiin kabel yang benar, nyangkut-nyangkut di kaki kadang. Habis itu selain berat, kemarin tak pakai untuk ngecat dasar atau alkali ya. Terus kata tukang yang kerja di sini tuh, kalau bisa jangan ditambahin air, jadi murni. Nah, nggak tahu karena efek terlalu kental atau gimana, mesinnya panas, dan panasnya benar-benar sampai ke sini, berasa sampai ke tangan. Jadi itu lumayan ganggu sih. Dan panasnya itu hangat ke panas gitu loh. Mungkin orang juga bilang hangat kuku. Selain panas,
Terus oh iya, untuk alat ini viscosity measuring cup ini di manual booknya nggak dijelasin, oke, kurang detail aja sih, di tamas foto juga. Jadi ada caranya, cuman untuk orang awam kayak saya masih kurang paham. Habis itu dia lumayan berisiknya itu karena suara mesin ini ya, pendorong ini dan dekat sama kuping kali ya, jadi lumayan berisik. Selain lumayan berisik, dia lumayan bau, jadi mungkin karena pakai angin pendorongnya, jadi di hidung tuh udah lumayan gak enak juga. Dan mungkin saran aja ya, kalau mau ngecat pakai alat ini, untuk APD-nya atau alat pelindung dirinya pakai earplug atau penutup kuping, terus ditambah masker sama mungkin kacamata sih buat jaga-jaga. Dan untuk hasil kerjanya atau hasil ngecatnya nanti tak taruh di akhir video ya, jadi jangan kemana-mana. Terus untuk speknya, kalau udah daftar di sini ya, tipenya ISG CX31380, rated powernya 550 watt. Nanti kita buktikan untuk daya maksimalnya. Terus untuk tegangannya dari 220, frekuensi 50 Hz, terus rated speednya 30.000 rpm, airflow-nya 160 liter per menit, untuk pen flow-nya 650 sampai 850 ml per menit, jarak semprot atau spray distance-nya 200 sampai 250 mm. Terus ini kelebaran kayaknya ya, kelebarannya 200 sampai 300 mm, kekentalannya 80 din atau viscosity. Terus kapasitasnya botol ini dia di 800 ml, kurang dari seliter, dan panjang kabelnya 1,8 meter. Dan kemarin saya udah ngukur untuk bebannya, dan nanti akan kita hitung kebutuhan listriknya. Jadi nanti kalau teman-teman sebelum beli kan bisa tahu dulu, oh listriknya rumahnya segini, sekian watt, terus beli ini sekian watt, kira-kira pas ngecek perlu mematikan alat-alat rumah tangga atau enggak. Jadi kita coba untuk ngitungnya. Jadi sekarang kita mau ngitung kira-kira berapa watt untuk alat si spray gun ini. Tapi kita bagi dua. Jadi ada beban atau daya mungkin ya waktu start. Tadi untuk startnya sendiri kita simbol I, atau bebannya di 2,4 ampere. Terus untuk tegangan normalnya di Indonesia itu V-nya di 220 volt, dan cos P di Indonesia itu 0,8 sekian sampai 0,9 sekian. Tapi untuk yang nanya cos P itu apa, mungkin bisa googling aja kali ya, saya juga kurang terlalu paham. Oke, kita anggap di 0,9. Terus kita untuk rumusnya daya, ini yang watt, ini pelajaran fisika SMP kalau nggak salah. Rumusnya itu tegangan dikali arus atau beban dikali cos P. Tegangannya 220 dikali 2,4 dikali 0,9.
untuk hasilnya di 475,2 watt. Jadi kalau yang listriknya di rumah 900 watt, mungkin buat jaga-jaga dimatiin beberapa alat listriknya biar nggak jeprek, karena dia buat daya awalnya di angka segini, hampir 500 watt. Terus untuk hitungan keduanya itu di beban atau di dayanya pas dia sudah idle ya, atau jalan. Dia biasanya stabil, tertingginya di 1,2 ampere. Berarti I-nya 1,2 ampere. Ini setengahnya ya. Dengan rumus yang sama, berarti untuk dayanya 220 dikali 1,2 dikali 0,9, dua tiga 7,6 watt. Nah, terus kalau dari teman-teman nih kira-kira pengen tahu kalau pakai alat ini kira-kira listriknya bakal habis banyak apa enggak gitu. Oke, berarti kita ambil yang di pas dia idle ya, pas dia jalan. Berarti dia kan bakal segitu terus kurang lebih. Jadi kita ambil di 1,2 ampere. Dan terus wattnya kan 237. Jadi untuk hitungnya itu untuk dayanya kita rubah dulu dari watt ke kilowatt, karena di PLN sendiri dia pakainya kWh atau kilowatt hour. Jadi yang dihitung itu rupiahnya itu kilowatt per jam. 237,6 dibagi 1000, 0,2376 kW. Nah, ini tinggal dikali pemakaian berapa jam. Umpama sehari kita ngecat aku aja 4 jam lah ya, nggak usah banyak-banyak. Berarti ini dikali 4 jam. Dapatnya 0,9504 kWh. Berarti untuk kerja 4 jam ini nggak ngabisin sampai 1 kWh. Dan kalau 1 kWh nya tertingginya itu di 1600 untuk daya 4400 VA itu, berarti ini 0,9 ini dikali 1.600 rupiah per kWh dikali berarti selama 4 jam kerja atau sehari kerja itu cuman modal 1.520,64 rupiah. Atau kalau mau dibuat per jam, ini yang 0,2376 dikali rupiahnya 1.600. Jadi ini kalau untuk hitung per jamnya 6 kW dikali 1.600 rupiah per kWh. Ini untuk rupiah termahal ya untuk tenaga listriknya. Sama dengannya berarti per jam
cuman habis Rp380. Jadi kalau untuk saya sendiri sih masih lumayan hemat dengan pemakaian sejamnya Rp380, terus tanpa modal tukang, jadi masih worth it sih. Dan kalau teman-teman pengen hitung sendiri, ngukur sendiri, saya pakai alat ukurnya atau avometer, ada yang bilang multimeter juga. Ini harganya cuma 50 ribuan atau ada yang 30 ribuan juga, karena ini yang satu pas, gak bisa untuk ngukur kospi, cuma bisa untuk ngukur tegangan sama arus, tapi udah lumayan sih menurut saya. Terus next, coba kita rakit, tapi belum dirakit ya. Ini cara rakitnya. Terus sambil diputar, bunyi cetik. Oke, ini arah ke dalam. Jadi pas ngecek agak ke atas, ini masih bisa nyedot catnya, pasang. Oke, dan simple. Ini buat ujung nozzle-nya bisa dilepas. Wah. Terus ujung ini buat ngatur dia mau horizontal atau vertikal. Kalau gini dia vertikal, kalau gini dia horizontal. Terus yang ini untuk ngatur model semprotannya. Kalau belumnya di ujung berarti dia lebih lebar, lonjong lebih lebar. Kalau yang ujung ini dia lebih bulat kecil. Oke, jadi untuk kesimpulan alat ini ya, menurut saya lumayan worth it. Terus untuk orang yang lebih suka ngerjain apa-apa sendiri itu masih masuk sih, dengan harga di bawah 500 atau 300 ribuan. Terus ini baru pakai sekali, jadi belum tahu keluhannya apa.
Mungkin dari teman-teman kalau ada keluhan bisa share di kolom komen. Terus untuk link pembelian untuk alat ini, untuk Orionnya dan tang HP nanti tak share di deskripsi, jadi siapa tahu teman-teman butuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Nggak apa, di komen aja untuk sharing-sharing ya, jadi biar sama-sama tahu, mungkin ada yang mengoreksi juga dari penyampaian saya tadi. Terus sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Itu aja sih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.